Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli lahdatin abadan adada ni'amillah wa ibdalih. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaab rahmatik wanshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Gal ma'rifu hafidhahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulum fid darin amin. Mazilna fil karamah ila anqal wa qad su'ila an zalika sayyiduna al-imam Abdullah bin Alwi al-Haddad nafa'allahu bihi fa ajaba bi qawlihi amma kaunul karamati minal mu'jizat fa dhalika bi hukmi taba'iyyah dun al-istiqlal. Falaysa hiya wa laysa laha hukmuha min kulli al-wujuh wa la min aktsariha. Idh al-mu'jizah tadullu ala sidqi ar-rasul wal karamah as-sadira min al-wali al-mustaqim ala syari'ah tadullu ala sidqihi fi husni mutaba'atihi lin nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya karamah itu sesungguhnya termasuk daripada mukjizat. Ketika ditanya yang demikian itu kepada Abdul Haddad, dijawab oleh beliau, memang benar bahwasanya karamah itu termasuk daripada mukjizat, tapi bukan dengan hukum tersendiri, tapi karena diikutkan munculnya itu karamah kepada seseorang yang percaya kepada mukjizat, yaitu umatnya seorang nabi, bukan dengan sendirinya karamah itu adalah sebagian daripada mukjizat. Karena jelas kata beliau, izil mu'jizah, karena mu'jizah itu menunjukkan ala sidqi rasul, bahwasanya apa disampaikan oleh rasul itu benar adanya. Itu mu'jizah. Letak permasalahannya di sini adalah kalau mu'jizah itu menunjukkan bahwasanya apa yang disampaikan oleh rasul itu benar, sedangkan karamah itu menunjukkan bahwasanya dia benar di dalam mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW, sehingga Allah tampakkan pada dirinya karamah itu. Sehingga kalau dikatakan karamah itu termasuk daripada mukjizat secara tersendiri, enggak, tapi secara diikutkan karena dia itu munculnya dari orang yang mengikuti ajaran seorang Nabi, benar. Nah, itu maksudnya. Jadi tetap mukjizat-mukjizat, karamah-karamah, cuma di sini permasalahannya itu adalah apakah mukjizat itu, apakah karamah itu bagian daripada mukjizat apa tidak. Nah, maka dijawab oleh Abdul Haddad bahwasanya secara tersendiri tidak, tapi secara hukum tabaiyah, maksudnya diikutkan karena munculnya dan tampaknya karamah itu daripada seseorang yang mengikuti jejak Rasul, maka itu adalah sebagian daripada mukjizat. Summa yadullu dzalika ala anna syar'a al-muttaba' lahu haqqun. Begitu pula
karomah itu menunjukkan bahwasanya syariat yang diikuti oleh wali itu benar adanya dan dia dipercaya dalam hal itu. Famin hadhil haysiyah qalu inna kulla karamatin li wali fa hiya mu'jizatun lin nabi. Nah, kalau memang demikian, maka setiap karomah daripada seorang wali yang mengikuti jejaknya Nabi berarti itu sebagian daripada mukjizat Nabi itu sendiri gitu. Karena tampaknya karomah itu berkatnya Nabi yang diikuti, itu maksudnya. Jadi ini termasuk daripada keyakinan ahli sunnah wal jamaah itu seperti itu, bahwasanya mukjizat sendiri, karomah sendiri, perbedaan yang paling mencolok di situ di dalam implementasinya, di dalam tujuannya, yaitu tujuannya mukjizat itu untuk menunjukkan kepada umatnya bahwasanya apa yang diakui oleh Nabi itu benar adanya, sedangkan karomah tidak. Karomah itu menunjukkan bahwasanya karomah yang tampak pada seseorang itu menunjukkan akan keistiqomahannya dan kebenarannya dalam mengikuti seorang nabi. Nah, itu. Min hadhil asya qalu inna kulla karamatin li waliyin fa hiya mu'jizatun lin nabi alladhi yakunu dzalika al-wali min atba'ihi. Wa su'ila radhiyallahu anhu inna inkara karamatil awliya kufrun ma qauli ulama fihi annahu bid'atun. Kemudian beliau alhamdulillah Haddad juga ditanya terkait dengan siapa yang mengingkari karomah, apa hukumnya mengingkari karomah, apakah itu kufur atau yang lainnya. Fa ajaba biqaulihi, maka kemudian beliau menjawab dengan jawaban kalamul ulama fi dzalika wal mu'tamad. Perkataan ulama di dalam jawaban yang semacam itu, itulah yang mu'tamad. Wal mazkur, dan yang disebutkan anis Syekh Abi Turab An-Nakhshabi rahimahullahu taala mahmulun ala kufrin duna kufur au ala man ankaraha istib'adan li wuqu'iha min haitsul qudratil ilahiyyah au ala wajhin akhar wallahu alam. Sedangkan perkataan Syekh Abi Turab An-Nakhshabi rahimahullah itu diartikan bahwasanya kufur itu bukan kufur yang keluar daripada Islam, itu tidak. Bukan kufur yang kita ketahui sebagai seorang yang keluar daripada Islam dengan murtad, berarti tidak. Memang demikian artinya kalau dia itu mengingkarinya dikarenakan tidak mungkin akan terjadi semacam itu. Allah tidak mampu untuk melaksanakannya untuk seorang hamba. Nah, kalau seperti itu kita meyakininya, berarti dia itu kafir. Atau tampak karomah kepada seorang wali itu karena meyakini bahwa dia itu adalah yang menciptakannya, itu juga kafir kalau tidak disandarkan kepada Allah. Nah, tapi kalau seumpama tampak karomah kepada seseorang lalu kemudian diingkarinya, nah, maka di sini perkataan ulama tidak sampai kafir, tapi itu adalah sebuah bid'ah atau sebuah kefasikan. Nah, karena karomah itu referensinya itu ditetapkan melalui Al-Quran, melalui hadis, dan melalui ijma'. Nah, sehingga tidak bisa dipungkiri, tapi bukan termasuk maklumun minad-din bid-darurah. Kalau termasuk maklumun minad-din bid-darurah, maka itu kalau kita mengingkarinya termasuk kafir, tapi kalau ini tidak. Itu diantara permasalahan yang terjadi di dalam karomah. Tapi permasalahan yang utama sebenarnya adalah karomah itu sendiri menunjukkan bahwasanya cinta Allah kepada hambanya. Dan permasalahan kedua adalah jangan cuma kita yang mendengarkan karomah fulan,
tapi hendaknya biarkan kita juga yang mengalaminya. Harusnya seperti itu. Itu permasalahannya. Kalau permasalahan tadi itu tidak terlalu urgen ya untuk kehidupan kita, tapi kehidupan kita itu yang cuma sekali-kalinya itu, maka hendaknya kita gunakan semaksimal mungkin supaya kita mendapatkan karomah. Karena karomah itu adalah sebuah kemuliaan. Kalau Allah memuliakan, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghinakan, merendahkan. Nah, begitu pula kalau seumpama sebaliknya, Allah Ta'ala ingin menghinakan, tidak ada seorang pun yang bisa memuliakan. Nah, jadi itu yang kita cari. Walaupun karomah itu banyak macamnya ya. Ada karomah itu bisa menghidupkan binatang yang sudah mati kemudian hidup, seperti yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu warḍah, di mana datang seorang wali murid ingin menjenguk anaknya. Akhirnya dia itu prihatin karena anaknya makan ikan asin. Nah, gitu. Sementara ketika dia diundang makan bersama Syekh Abdul Jilani, makannya ayam. Terlintas sama hatinya, ini Syekh ini kok mendahulukan dirinya sendiri, hawa nafsunya ketimbang murid-muridnya, yang tidak lain mereka itu adalah anak-anaknya sendiri. Maka kemudian Syekh Abdul Jalani tetap makan bersama tamu-tamunya, menyuguhkan makan yang enak-enak itu di depan tamu-tamunya, sampai kemudian setelah selesai tidak jawab, lintasan hatinya tidak jawab, tapi lintasan hati itu sudah diketahui oleh Syekh Abdul Jalani. Bukan dia yang mengetahuinya, tapi Allah yang memberitahukannya. Untuk apa? Karomah. Bahwasanya Syekh Abdul Jalani itu apa yang dijalankannya itu benar. Bahwasanya Syekh Abdul Jalani itu apa yang dijalankannya itu sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya tampak Syekh Abdul Jalani itu sebagai motivasi bagi yang lainnya, atau motivator bagi yang lainnya supaya bisa menirunya. Itu maksudnya. Maka kemudian setelah selesai makannya, maka kemudian Syekh Abdul Jalani meminta pertolongan kepada wali murid itu, tolong ambil bekas tulangnya itu, kumpulkan di sini, kumpulkan semuanya sampai berada di depan Syekh Abdul Jalani. Akhirnya begitu dikumpulkan, dipegang, lalu beliau mengatakan, "Gum biiznillah," bangunlah seperti semula dengan izin Allah. Akhirnya jadi ayam lagi. Lalu kemudian pergi dari tempat beliau berada. Katanya Syekh Abdul Jalani, kalau seumpama anakmu sudah bisa seperti ini, nggak apa-apa makan ayam. Nah, jadi itulah tuntutan kepada kita, lecutan untuk kita. Jangan cuma kita itu mendengar karomah fulan, tapi biarkan kita termasuk mendapatkan karomah. Karena itu merupakan sebuah orientasi kehidupan. Apa itu? Mendapatkan ridhonya Allah. Kalau sudah Allah ridho kepada kita, maka Allah akan tampakkan dalam diri kita kemuliaan. Di mata manusia kemuliaan, di mata malaikat di atas sana kemuliaan. Walaupun orang memandangnya hina, maka kalau Allah memuliakan, tetap suatu waktu nanti akan mulia. Walaupun sekarang ini dalam keadaan tidak mulia. Seperti seorang muhadram. Muhadram itu adalah seorang yang hidup zamannya Nabi tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi, dalam keadaan dia itu beriman kepada Nabi. Siapa dia? Uwais Al-Qarani. Nah, Uwais Al-Qarani pada saat dia itu hidup di tengah-tengah kabilahnya, di tengah-tengah masyarakat di desanya, maka dia itu bukan termasuk yang dielu-elukan. Bahkan dia itu termasuk yang dihinakan, direndahkan. Ketika setiap kali ada jamaah haji yang datang ke kota Makkah, maka diumumkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Begitu pula ke kota Madinah. Adakah di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarani? Setiap ada kabilah Qaran datang, ditanya. Sampai suatu waktu pada suatu tahun ada kabilah Qaran yang datang. Ditanya, apakah ada di antara kalian yang mengetahui dengan seorang yang bernama Uwais? Maka kemudian dia mengatakan, kami tidak tahu. Karena yang dimaksudkan dan ditanyakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab itu dikiranya oleh mereka adalah orang yang mulia, orang yang alim, orang yang amil dengan ilmunya, orang yang khasyik dan sebagainya. Tahu-tahunya yang mereka ketahui Uwais Al-Qarani adalah orang gila, dipermainkan oleh anak-anak. Kalau dia datang dikejar-kejar, dilempar-lempar,
makannya seringnya cari di tempat sampah. Nah itu hina di mata manusia, tapi dia mulia. Ketika Allah memuliakan seseorang, maka pada saat itu walaupun tidak mulia, suatu waktu pasti akan mulia. Nah, itu yang terjadi. Akhirnya kemudian dia bilang ada Uwais, tapi saya nggak yakin bahwasanya Uwais yang kamu cari itu adalah Uwais itu. Nah, di mana dia? Nah, dia sekarang sedang mengembala unta. Apakah ada cirinya pada dirinya seperti yang disampaikan Nabi SAW? Apa itu? Dia itu orangnya tegap, tinggi, lalu dia itu pernah kena penyakit semacam kusta, semacam lepra ya, putih. Nah, kemudian sembuh dengan izin Allah dan tidak tersisa kecuali seperti tempat satu logam gitu ya, di badannya. Maka kemudian ketika dicari tahu tentang ciri-cirinya, benar semuanya. Akhirnya dia panggil Imam Ali karramallahu wajhah. Dan kemudian keduanya itu berkuda menuju ke tempat Sayyidina Uwais Al-Qarni sedang menjaga untanya. Ketika datang ke sana, maka dia dalam keadaan sholat. Maka kemudian ditegurnya, ditanyanya, apakah engkau adalah Uwais? Aku adalah hamba Allah. Dia nggak mengaku. Nah, karena apa? Karena wali begitu. Jadi nggak ada wali itu dipromosikan sebagai wali, itu nggak ada. Jadi wali itu tidak mempromosikan diri, tapi yang promosikan sendiri itu adalah Allah. Prosesnya bagaimana? Prosesnya adalah semoga kita termasuk yang berprosesi di dalam diri kita. Ketika Allah Ta'ala itu mencintai seseorang, tentunya kalau kita ingin tahu bagaimana cara dan metode serta teori untuk dicintai oleh Allah, maka sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi SAW, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِن nawafil hatta wahibbah. Jadi masih saja ada seorang hamba daripada hambaku yang dia itu berusaha mendekat kepadaku dengan pekerjaan-pekerjaan sunnah. Kalau dengan pekerjaan wajib saja tidak bisa memantik ridhonya Allah, kasih sayangnya Allah, cintanya Allah, tidak. Tapi tunjukkan dengan pekerjaan sunnah. Kalau yang wajib jelas itu sesuatu yang wajar. Ada orang yang melaksanakan kewajibannya karena memang wajib. Tapi di atas kewajiban itu ditambah lagi dengan pekerjaan-pekerjaan yang disunnahkan. Enggak wajib tapi dilaksanakan, tapi istiqomah. Bangun malam enggak wajib tapi istiqomah. Baca Quran tidak wajib tapi istiqomah. Akhlak yang baik tidak wajib tapi istiqomah. Nah, itu semuanya itu bisa memantik ridhonya Allah. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu allati yubsiru bihi wa yadahu allati yamshi biha wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha idza sa'alani la'utiyanna wa idza ista'adzani la'u'idzanna. Kalau sudah aku cinta kepadanya, maka pendengarannya itu adalah dengan kekuatan pendengaranku, penglihatannya dengan kekuatan penglihatanku, kekuatan tangan dan kakinya dengan kekuatan yang aku berikan kepadanya langsung dari kekuatanku. Kalau dia minta apa saja, aku berikan. Kalau dia minta perlindungan daripada apapun juga, aku lindungi dia. Nah, itu proses seperti itu. Nah, tapi sesuatu yang tinggi sifatnya, apapun itu terkait dengan dunia maupun terkait dengan akhirat, di mata manusia maupun di mata Allah, semuanya teorinya sama, sistem yang berlaku sama. Itu apa? Tidak mungkin kita bisa mencapainya kecuali dengan susah payah. Nah, tapi kalau cuma teorinya saja atau labelnya saja ditanyakan, ya semua orang mau. Makanya saya tanya kepada kalian semuanya, maukah kalian menjadi waliyah? Mau kalian disayangi oleh Allah? Maukah kalian cinta oleh Allah? Semuanya juga mau gitu. Kalau cuma ngomong mau sih mudah, mau gitu. Nah, kalau mau, kamu harus di pondok 10 tahun, jangan pulang. Nah, baru mikir-mikir lagi. Kamu harus baca Quran setiap hari 15 juz, baru mikir-mikir lagi. Nah, gitu. Nah, itulah kita manusia. Mau enaknya nah, itu sifatnya manusia gitu. Nah, jadi dia sudah lupa dengan teorinya. Mau enaknya enaknya jadi wali ya. Kenapa? Karomah tampak. Enak ya jadi wali ya, tangannya dicium. Enak ya jadi wali ya, dimuliakan orang. Enak ya jadi wali. Jadi dilihat enak-enaknya. Makanya disebutkan kemudian dalam
Kaidah tasawuf, man lam yandur ilal bidayah lam yasil ilan nihayah. Barang siapa yang tidak melihat kepada permulaan, awal mula seseorang itu menjadi wali, maka dia nggak bakal jadi wali. Ngelihat saja nggak bakal jadi wali, apalagi sampai tidak melakukannya. Jadi kalau melihat ada para wali yang ada di foto-foto itu yang kita muliakan, sehingga karenanya kita letakkan di rumah kita dengan tabarruk, maksudnya supaya rumah itu terhiasi dengan rahmat. Itu mereka semuanya itu bukan orang-orang yang tanpa mujahadah, orang yang mujahadah, orang-orang yang melawan hawa nafsunya, sehingga kemudian dicintai oleh Allah. Setelah dicintai oleh Allah Ta'ala, dapatlah karomah gitu. Sebagaimana jelaskan tadi, bahwasanya prosesnya seperti itu. Kalau sudah dia itu memproses dirinya untuk menjadi orang yang dicinta oleh Allah Ta'ala, maka dia sudah mulai membuka tempat di sisi Allah, ya. Kemudian terus, bukan begitu saja langsung diterima oleh Allah Ta'ala. Ana mau baca Quran biar jadi wali, baca Quran langsung jadi wali, tidak. Diuji dulu, dicoba dulu istiqomah atau tidak. Karena Pak, istiqomah itu salah satu daripada jalan kesuksesan untuk meraih apapun juga. Mau jadi orang kaya harus istiqomah. Istiqomah dalam bekerja, istiqomah dalam berdikari, istiqomah dalam berdagang, berniaga, tepat waktu dia hadir di tokonya dan sebagainya, gigih dalam mencari model-model yang terbaru, sehingga apa? Banyak orang yang mengambil darinya. Jadi istiqomah harus. Mau jadi alim, istiqomah belajar. Mau jadi wali, istiqomah ibadah. Jadi semuanya itu adalah harus istiqomah. Karena apa? Kita di dunia semuanya bertahap. Nah, di antara tahapan itu adalah sebuah tahapan-tahapan yang melalui ujian. Kamu ingin lulus di Dalwa, istiqomah melalui ujian setiap tahunnya, lulus. Nah, Anda mau ikut ujian di Dalwa, pengen lulus tapi ikut ujian cuma sekali, ya nggak bakal lulus. Nah, jadi uji lagi. Setelah uji tahun ini, uji tahun depan. Ada ujian lagi tahun yang berikutnya, dan begitu sampai selesai. Selesai, diangkat jadi walinya. Apalagi yang paling bagus nilainya, diangkat jadi bintang pelajar. Bintang pelajar itu jadi kutub. Gitu. Prosesnya seperti itu. Sehingga kalau sudah ada orang istiqomah, diuji oleh Allah Ta'ala. Satu ujian, lulus. Tambah ujian lagi lebih berat, lulus, tambah lagi ujian lebih berat lagi, lulus, terus sampai kalau sudah, oh ini tetap istiqomah. Ujian-ujian apapun tidak memalingkannya daripada istiqomah dan beribadah. Baru kemudian Allah SWT memanggil malaikat Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulan, aku cinta pada seorang itu. Fa'alin fis sama, umumkan di atas langit, an ahibbu, supaya kalian semuanya untuk mencintai dia, karena Allah mencintainya. Nah, itulah maksudnya majhulun fil ardi masyhurun fis sama. Jadi banyak di antara mereka itu yang tidak diketahui di bumi, nggak ada orang tahu, nggak ada orang kenal sama dia, tapi di atas langit terkenal sekali. Termasuk Uwais al-Qarani ini, dia di masyarakatnya, di kabilahnya nggak ada yang tahu kalau dia itu orang yang mulia. Kalau dia minta kepada Allah Ta'ala pasti diterima, tapi di atas langit semuanya tahu, semuanya merindukannya gitu. Nah, maka kemudian setelah itu, setelah diumumkan oleh malaikat Jibril, lalu dia ngelapor pada Allah Ta'ala, sudah, sekarang turun ke muka bumi, umumkan kepada semuanya bahwasanya aku mencintainya. Kemudian diumumkan oleh malaikat Jibril, tapi nggak harus, yang nggak harus kita itu mendengar pengumuman itu, karena yang mendengar itu adalah orang-orang tertentu. Nah, oleh karena disebutkan la ya'riful wali illal wali, karena itu terkait dengan wilayah. Wilayah itu adalah mahabbah. Nah, jadi ranah kasih sayangnya Allah SWT. Maka kemudian wa wada'u fihal qabul, akhirnya Allah Ta'ala menetapkan dia itu diterima oleh masyarakat. Jadi tanda-tandanya seorang wali itu dia diterima oleh masyarakat. Jadi dari kalangan apapun dia menerimanya. Dan paling sedikitnya tanda dia itu diterima, setiap kali kita melihat dia ingat Allah. Kalau kita berkata dengannya, selalu bersemangat untuk beribadah.
ketika kita itu berdekatan dengannya tidak timbul lintasan untuk bermaksiat. Nah, itu berarti wali Allah. Nggak usah lihat daripada dohirnya, imamahnya, jubahnya, enggak. Karena orang kafir pun juga bisa pakai imamah. Ya. Tapi lihat seorang wali itu dengan sifat, yaitu kalau kita melihatnya idza ru'u zukirallah. Kalau ketika kita itu melihatnya, kita ingat pada Allah. Berarti dia seorang wali. Idza ra'aita rajulan yatiru aw fawqal ma'i qad yasiru wa lam yakun muttabi'an lirrusli fa innahu mustadrajun aw bid'i. Jadi kalau kamu melihat ada satu orang yang bisa terbang di atas udara, bisa berjalan di atas air, maka jangan langsung kita vonis dia seorang wali. Lihat dulu istiqomahnya di dalam mengikuti jejak nabinya Muhammad SAW. Dia istiqomah, tidak keluar jalan dan tidak memalingkan dirinya daripada jalan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, maka pastikan dia seorang wali. Tandanya apa? Tandanya kalau kita melihat itu, ingat pada Allah. Itu paling mudah, ya. Karena apa? Karena nggak ada wali itu melahirkan wali juga. Itu nggak ada kaidahnya seperti itu. Bisa jadi ayahnya bukan wali, tapi anaknya wali. Bisa jadi ayahnya wali, anaknya juga wali. Bisa jadi ayahnya yang wali, tapi anaknya yang bukan wali. Gitu. Nah, jadi posisikan diri kita di dalam posisi yang terbaik. Kenapa demikian? Karena kehidupan itu cuma sekali. Sama seperti kalian kawin itu kan sekali. Cari jodoh yang terbaik, yang tampan, yang kaya, yang alim, yang akhlaknya baik, yang tinggi, yang ideal dan sebagainya kan. Walaupun itu semua berada di surga gitu. Nah, tapi kan itu khayalan saja. Sebagaimana itu khayalan, jadikan terapkan dalam kehidupan kamu itu seperti itu. Apakah merupakan suatu bentuk khayalan untuk kamu itu menjadi waliyah? Bentuk khayalan apa tidak? Bisa berkhayal untuk jadi wali? Bisa diterapkan dalam kehidupan nyata? Bisa. Apalagi bagi WWSD CPR sangat melalui siapa? Melalui guru, melalui orang tua, melalui suami nanti. Dan mereka itu juga perantara sebagai tangga untuk menuju cintanya Allah. Bukan mereka sebagai orang yang dicari cintanya, tidak. Mereka itu dijadikan sebagai jembatan saja, media saja. Tapi tujuan utamanya siapa? Allah gitu. Nah, dari sekarang itu harus kita itu mencerminkan diri seperti itu. Jangan pernah mencintai orang lain kecuali Allah dan Rasulnya. Kecuali kalau cinta kita itu karena Allah. Kenapa kita cinta orang tua? Allah yang merintahkan. Kenapa kita cinta kepada anak-anak kita, saudara kita? Karena Allah yang merintahkan. Kenapa kita cinta kepada guru? Allah yang merintahkan kita. Kenapa kita cinta kepada suami? Karena Allah yang merintahkan. Bukan karena cinta kepada suami supaya dapat cintanya suami. Buat apa? Apa yang bisa dilakukan suami untuk kita? Suami itu beban. Nggak mandi 3 kali bau. Bisanya cuma perintah-perintah. Nggak dilaksanakan tugasnya marah-marah. Ya kan? Egois orangnya. Nah, itu laki-laki. Rugi kita. Nanti kalau ada apa-apa, terlambat pulangnya kepikiran, ngapain? Nah, itu karena apa? Karena telah meletakkan cinta yang salah. Jadi cinta kepada suami karena Allah. Cinta pada suamimu? Iya cinta, tapi bukan karena dia. Karena Allah. Nah, gitu. Jadi selamat hati kita kalau ada apa-apa, kita lihatnya Allah, bukan dia, bukan orientasi. Orientasi saya itu adalah Allah. Tujuan utama saya Allah. Bisa nggak sih? Bisa nggak ditampakkan dalam kehidupan nyata? Permisalan kita cinta kepada seseorang, tapi cinta kita kepada dia itu cuma sambilan. Tujuannya bukan dia, tapi Allah. Bisa nggak? Kayak gimana? Saya kan bertanya tadi. Bisa nggak digambarkan dalam kehidupan nyata? Kita cinta kepada sesuatu, ya, dan bukan cinta kepada sesuatu itu karena sesuatu yang lainnya. Bukan itu tujuannya. Nah, seperti apa? Jangan sebaliknya. Seperti apa? Apa? Nah, seperti uang, bagus ya, seperti uang.
HP ini, kenapa kita cinta pada HP? Karena HP ini bisa digunakan untuk teleponan dengan orang yang kita cintai. Gitu. Misalnya, masa kita mau cinta HP-nya apa cinta orangnya? Cinta HP-nya apa cinta orangnya? Orangnya itu, gitu loh. Orang tua itu kita cintai karena apa? Karena dia itu menghubungkan diri kita pada Allah. Kita cinta pada suami karena dia menghubungkan kita dengan Allah, gitu loh. Jangan sebaliknya. Paham? Itu benar apa tidak? Benar ya seperti itu, tapi jangan sebaliknya. Cinta kepada uangnya, tapi tidak cinta kepada kegunaannya, fungsinya buat apa. Dan kita kan seperti itu kebanyakan. Cinta pada uang. Uang ditumpuk-tumpuk sampai Allah Ta'ala menegur kita, alhaakumut hatta zurtumul maqabir. Uang itu digunakan, ya, uang itu berfungsi, bukan ditumpuk, bukan hiasan. Ini enggak tumpuk lagi. Nanti ada uang lagi, beli tanah lagi sampai numpuk tanahnya. Loh, terus kapan menikmatinya? Tunggu nanti kalau sudah banyak. Tunggu kalau sudah stroke baru menikmatinya. Tunggu kalau sudah punya penyakitan, kolesterol dan sebagainya baru menikmatinya. Enggak nikmat lagi. Oleh karena Allah Ta'ala memberikan teori kepada kita dalam kehidupan ini, fa'amma binikmati rabbika gunakan. Nah, itu loh maksudnya. Jadi kita cinta kepada uang, bukan uangnya yang kita cintai, tapi kegunaan dan fungsi daripada uang itu. Ngerti nggak? Cinta pada suami, iya, karena suami itu bisa mendekatkan kita kepada Allah. Tapi tujuan utamanya Allah, tapi kita sekarang tidak. Kita lebih cinta pada suami, tapi tidak cinta pada Allah. Padahal suami itu adalah perantara kita supaya dapat cintanya Allah. Nah, kalau seperti itu, suaminya senang karena dicintai oleh istrinya, dan dia senang karena dia dapat cintanya Allah. Gitu. Ngerti nggak? Kalian cinta para pondok dakwah? Kenapa? Karena pondok dakwah itu menjadi sarana kita untuk mencintai dan dicintai Allah, gitu caranya. Kalian cinta pada uang? Uangnya aja nggak ada. Nah, kenapa cinta pada uang? Karena uang itu menjadi sarana supaya kita mendapatkan cinta kepada Allah. Jadi semuanya seperti itu. Ada nggak sudah? Bisa dimengerti? Bisa? Cinta kepada orang karena Allah, itu maksudnya. Karena Allah berarti yang dicintai Allah, bukan dia. Kenapa Sayyidatuna Rabi'ah al-Adawiyah diminta oleh seseorang yang seperti Imam Hasan al-Basri, yang pada waktunya, pada zamannya dia seorang rajanya wali. Dia tidak mau. Kenapa? Karena dia terselimurkan sudah dengan cinta aslinya, cinta pokoknya, cinta sasaran yang pasti. Nah, itu. Sehingga apa? Kalau dia sudah cinta ke sana, yang sarana ini sudah tidak terpikirkan lagi. Nggak ada dia mikiri uang, nggak ada. Karena apa? Sudah disediakan oleh dicintainya. Sehingga nggak perlu lagi. Ngapain kita itu meribet-ribetkan diri gitu. Orang sesuatu yang dia dapatkan sudah ada, nggak perlu lagi dengan sarana-sarana itu, dia nggak perlu. Sehingga ketika Sayyidatuna Rabi'ah al-Adawiyah dimasuki oleh seorang pencuri rumahnya, akhirnya apa? Dia cari, putar-putar, nggak ada uang yang bisa dibawa, nggak ada barang yang bisa dicuri, nggak ada barang yang bisa bernilai di matanya maupun di mata masyarakat, sehingga nggak ada apa-apanya. Tapi Sayyidatuna Rabi'ah, setelah dia itu, si pencuri itu tahu tidak ada apa-apanya, dia mau keluar, tapi mau keluar nggak bisa. Karena apa? Pintunya nggak tampak. Gimana saya tadi masuk, sekarang saya mau keluar lagi di tempat itu, nggak ketemu. Kenapa? Karena dia itu sudah mengganggu wali Allah. Katanya Allah Ta'ala firman, man azali waliyan faqad azintuhu bil harab. Dan siapa yang musuhi waliku, aku musuhi dia. Siapa yang bisa musuhi Allah? Siapa yang bisa merangi Allah? Akhirnya dia keluar nggak bisa, muter nggak bisa, sampai Sayyidatuna Rabi'ah bangun. Dia bangun, lihat kok ada orang laki ini, ngapain ini? Ternyata dia mau mencuri. Kesian, dia masuk sini cari harta, nggak ada harta. Dia nggak boleh keluar tanpa faedah, harus keluar dengan faedah. Akhirnya diperintahkan untuk dia berwudu. Begitu dia berwudu, dipandang satu kali pandangan langsung sampai pada Allah. Nah ini, akhirnya dia keluar, yang tadinya maksudnya mencuri,
keluar dengan maksudnya, tujuannya mencari dunia, akhirnya keluar dapat cintanya Allah. Begitu dilihat, dipandang oleh Sayyidina Rabi'ah, langsung dia itu menangis, menyesal, bertobat kepada Allah, dan tidak keluar daripada rumahnya kecuali dalam keadaan dia sudah dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi walinya. Nah, itu yang kita inginkan. Jadi orang tua, suami, saudara, guru, semua yang Allah berikan kepada kita itu cuma sarana. Buktinya ya gampang saja. Siapa yang memberikan orang tua kepada kamu? Siapa yang memberikan suami kepada kamu? Kalau Allah nggak mentakdirkan kamu punya suami, bisa? Bisa apa enggak? Nah, bisa dapat suami? Kalau Allah tidak menakdirkan kamu dapat suami, bisa dapat suami? Ya bisa. Berarti apa? Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan, Allah yang menyediakan, Allah yang menjadikan itu sarana untuk mendapatkan cintanya Allah, bukan cintai mereka ini, enggak. Allah yang mewajibkan, ayo cintai orang tua, cintai suami. Kenapa? Kalau sudah cinta, mudah segalanya dilakukan. Cinta itu pengorbanan, tahu? Nah, ya kan? Tahu nggak? Cinta itu berani berkorban bangun malam, berani berkorban menjadikan suami raja, berani dia itu terlukai perasaannya karena suami, berani. Nah itu cinta pengorbanan, ya kan? Tapi bukan untuk dia, tapi untuk Allah, karena Allah yang memerintahkan kita supaya jadikan dia seperti raja. Allah yang memerintahkan kita untuk tidak keluar dari rumah kecuali dengan izinnya. Allah yang memerintahkan kita untuk kita mendahulukan dia, jangan tidur kecuali setelah dia tidur, jangan makan kecuali setelah dia makan. Nah, emang enak gitu? Enak nggak? Mau cari langsung cintanya Allah, apa lewat orang tua, atau lewat guru, atau lewat sarana? Ayo. Nah, ada implementasinya. Kalau kamu langsung dapat cintanya Allah, akhirnya kamu nggak kawin, kamu nggak merasa nikmat dengan dunia. Kenapa? Ada yang lebih nikmat daripada itu semuanya, itu cintanya Allah. Tapi kalau lewat sarana, kamu dapat dua-duanya. Nah, lewat siapa? Nah, jadi yang seperti yang pertama itu, nah, itu seperti wali majdub. Nah, udah nggak perlu lagi sarana dia, nggak perlu lagi dia, kan udah cinta pada Allah, mabuk dan cinta pada Allah. Akhirnya jadi majdubah. Kalau kalian tuh majdubah namanya. Ada yang mau seperti itu? Ada yang mau? Loh, kok diam semua? Ada yang mau nggak? Nah, yang penting berusaha dalam setiap langkah dalam kehidupan kita, baik itu merupakan sebuah tindakan, ungkapan maupun ucapan, tujuan kita adalah untuk meraih apa? Ridhonya Allah dan cintanya Allah. Kalau sudah dapat ridhonya Allah, kita akan dicintai Allah Ta'ala. Kita mohon pada Allah Ta'ala, semoga dengan berkat majlis taklim ini kita semua dicintai oleh Allah Ta'ala. Semuanya para santriwati yang sudah ada di pondok maupun di rumah, Allah cintai mereka semuanya. Dan semoga Allah Ta'ala meridhai kita semuanya. Semoga Allah pula mentakdirkan untuk kita tidak melakukan kemaksiatan kepadanya, dan mentakdirkan kita untuk selalu mendekatkan kepadanya. Dan semoga Allah lindungi kita dan seluruh anak keturunan kita sampai hari kiamat daripada fitnah akhir zaman, sehingga kita semuanya setelah umur panjang, sehat walafiat, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadzini yakuniyatin salihah wa ala man awsal al-fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila
Allah Allah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina